Di negeri di mana sungai Nil mengalir membawa kehidupan, di bawah sinar matahari yang membakar tanah peradaban kuno, lahirlah seorang perempuan yang akan mengguncang dunia, bukan dengan pedang, tetapi dengan kecerdasan, karisma, dan kekuatan pesonanya. Namanya adalah Cleopatra ke-7, Philopator, Ratu terakhir Mesir, yang kisah hidupnya menjadi legenda tentang cinta, kekuasaan, dan kehancuran. Cleopatra lahir pada tahun 69 sebelum Masehi, dari dinasti Ptolemaic, keturunan Jenderal Besar Alexander Agung yang memerintah Mesir setelah sang penakluk dunia wafat. Namun berbeda dari leluhurnya yang berbahasa Yunani dan menjauh dari rakyat, Cleopatra memilih jalan lain. Ia mempelajari bahasa Mesir, memuja dewa-dewi Mesir, dan menyebut dirinya sebagai jelmaan Isis, dewi kesuburan dan kebijaksanaan. Bagi rakyatnya, ia bukan sekedar penguasa. Ia adalah simbol Mesir itu sendiri. Ketika ayahnya wafat, Cleopatra naik tahta bersama adiknya, Ptolemy ke-13. Tapi istana penuh dengan racun ambisi. Mereka segera berubah menjadi musuh. Diusir dari istana oleh penasihat adiknya, Cleopatra melarikan diri ke Suriah, namun ia tidak menyerah. Saat dunia dilanda perang saudara antara Julius Caesar dan Pompey, Cleopatra melihat peluang yang hanya dimengerti oleh mereka yang berani mengambil risiko. Legenda mengatakan, Cleopatra menyusup ke istana Caesar dengan tubuhnya dibungkus dalam karpet besar. Ketika karpet itu terbuka, sang jenderal Romawi melihatnya, dan seluruh sejarah dunia berubah. Caesar terpikat oleh pesonanya, tapi lebih dari itu. Ia melihat kecerdasan dan visi besar seorang ratu muda. Bersama Caesar, Cleopatra merebut kembali tahtanya dan mengembalikan kejayaan Mesir. Tak lama, lahirlah seorang anak, Caesarion, anak kecil dari Caesar yang menjadi simbol persatuan Roma dan Mesir. Namun, segalanya berubah pada tahun 44 sebelum Masehi. Julius Caesar dibunuh oleh para senator Romawi, dan Cleopatra kembali ke Mesir. Kini sendirian, namun jauh lebih kuat dan berpengalaman. Dunia Romawi kembali kacau. Dua pria muncul memperebutkan kekuasaan. Octavian, pewaris Caesar, dan Mark Antony, jenderal legendaris yang memegang separuh dunia. Ketika Cleopatra dan Antony bertemu, dunia menyaksikan bukan hanya kisah cinta, tapi persekutuan antara dua jiwa yang haus kekuasaan. Cleopatra tiba di Tarsus bukan sebagai ratu yang dipanggil untuk diadili, melainkan sebagai Dewi Isis yang memerintah dunia. Antony jatuh cinta padanya, pada pesonanya, pada keberaniannya menatap kekuasaan Roma tanpa gentar. Bersama, mereka memerintah timur, menantang barat. Namun di Roma, Octavian menuduh Antony telah menjadi budak wanita Mesir. Fitnah itu menjadi senjata politik, dan perang pun tak terelakkan. Tahun 31 sebelum Masehi, di Laut Actium, armada Cleopatra dan Antony menghadapi pasukan Octavian. Api, darah, dan kehancuran memenuhi lautan. Cleopatra melihat segalanya hancur, dan memerintahkan mundur. Antony mengikuti cintanya, bukan perangnya. Mereka kembali ke Mesir, untuk menunggu akhir yang telah ditulis oleh sejarah. Ketika pasukan Octavian menembus Alexandria, Antony salah paham, mengira Cleopatra telah mati. Dalam keputusasaan, ia menusuk dirinya sendiri. Cleopatra menemukannya masih hidup, memeluknya, dan di pelukannya, sang jenderal menghembuskan napas terakhir. Beberapa hari kemudian, Cleopatra dikurung oleh Octavian. Ia tahu, Romawi ingin membawanya ke Roma, dijadikan tontonan, simbol kekalahan. Namun sang ratu menolak hidup dalam kehinaan. Dengan tenang, Cleopatra mengakhiri hidupnya. Menurut legenda, seekor ular kobra Mesir menggigitnya, membawanya kembali ke pelukan para dewa. Hari itu, 12 Agustus 30 sebelum Masehi, Mesir kehilangan ratu terakhirnya. Dan dunia kehilangan salah satu sosok paling mempesona yang pernah ada. Dengan kematian Cleopatra, berakhirlah 3000 tahun sejarah Firaun.
Mesir menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Namun, nama Cleopatra tak pernah hilang. Ia bukan hanya legenda cinta, tapi simbol kecerdasan, keberanian, dan daya tarik wanita yang menaklukkan dunia tanpa pasukan. Dari puisi hingga film, dari naskah kuno hingga layar modern, kisahnya terus hidup, karena kekuasaan sejati tak pernah mati.